Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, berjumpa lagi pada podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, kali ini bersama saya Maulida, kita kembali kedatangan narasumber. Beliau adalah dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, yaitu Dr. Ahmad Murdillah, spesialis radiologi. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dok ya. Nah, sobat sehat, seperti kita tahu pada bulan Agustus 2022 ini, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul itu sudah resmi membuka pelayanan CT scan. Nah, untuk itu kita perlu nih berbincang dengan dokter spesialis radiologi, Dr. Murdillah, dok ya panggilannya. Oke, apa itu sebenarnya CT scan? Nah, biar sobat sehat semuanya yang ada di rumah bisa lebih tahu tentang CT scan itu tadi. Nah, langsung aja nih, dok. Pertanyaan pertama nih, dok. Apa itu, dok, sebenarnya CT scan? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Syukur kita panjatkan kepada Allah karena kita diberi kesehatan sehingga acara ini bisa terlaksana. Sehat, mahal sekali sehat nih. Kebetulan saya baru sembuh sakit, jadi acaranya beberapa kali tertunda. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan yang sangat istilahnya. Saya bersyukur sekali ini karena ini saya manfaatkan untuk promosi ya. Betul, Promosi radiologi. Jadi sebelum saya menjawab apa itu CT scan, jadi sebenarnya izinkan kita bersikap adil ya, karena CT scan sebenarnya hanya bagian dari radiologi. Jadi saya ingin menjelaskan tentang radiologi dan CT scan, karena maksud saya adil bagaimana? CT scan itu sebenarnya kalau secara persentase hanya 7% dari seluruh pemeriksaan radiologi. Jadi dia tidak, yang paling banyak tuh ya pemeriksaan X-ray konvensional biasa. Jadi sedikit sebenarnya 7% itu, apalagi kita di sini belum terlalu banyak. Jadi kenapa saya ingin menjelaskan tentang radiologi dan CT scan, karena CT scan itu hanya bagian dari radiologi. Sementara radiologinya sendiri masyarakat banyak yang tidak tahu, tidak paham. Mungkin karena kita kurang memasarkan diri. Itu sering saya kalau ketemu teman-teman gitu kan, nanti masyarakat tuh kan kalau dia mendengar spesialis jantung, dia otaknya udah tahu tuh jantung, ya. Spesialis paru, iya. Spesialis anak, ada organnya. Spesialis penyakit dalam, spesialis jiwa. Nanti kalau saya ditanya, dokter Murdillah spesialis radiologi ya? Iya, saya bilang. Saya tunggu tuh pertanyaan berikutnya tuh. Radiologi itu apa ya, dok? Nah itu, dan sering sekali memang radiologi itu apa. Jadi saya kadang-kadang sambil bercanda saya bilang, itu radiologi itu sebenarnya mufassir, saya bilang. Apa mufassir? Nah itu ahli tafsir. Ada ahli tafsir mimpi kan, ada ahli tafsir hadis. Nah kalau saya ini ahli tafsir foto-foto ronsen, foto-foto radiologi. Oh begitu baru dia ngerti. Nah jadi itulah mungkin barangkali kita kurang memasarkan diri juga. Yang kedua, radiologi itu memang menakutkan. Begitu kita mau masuk ke radiologi ya, nanti di depan pintunya itu sudah tertulis huruf kapital, berarti huruf besar ya. Tulisannya besar, warnanya merah, tulisannya awas bahaya radiasi. Terus di bawahnya itu ada gambar tengkorak dengan tulang bersilangan. Bendera apa namanya? Bendera bajak laut ya. Iya betul. Jadi takut memang. Sudah hurufnya besar, bentuknya besar, warnanya merah, ada bendera bajak laut lagi. Awas awas bahaya radiasi itu. Jadi mungkin nanti kita sedikit menyentil masalah radiasi juga. Betul. Jadi ini radiologi ini sebenarnya salah satu cabang dari ilmu kedokteran sebenarnya. Jadi kalau kita lihat
secara kata per kata itu ya, radiologi ya, logi itu ya ilmu udah kita. Jadi kalau radiologi itu istilahnya keren sebenarnya. Radiologi kalau kita terjemahkan kata per kata itu berarti artinya ilmu cahaya. Oke, ilmu cahaya. Ilmu tentang cahaya. Ilmu cahaya. Teringat itu ya surah An-Nur. Ya, itu surah cahaya kan, surah An-Nur. Nah ini di cabang ilmu kedokteran ada namanya radiologi, ilmu cahaya. Jadi ilmu tentang cahaya. Jadi bagaimana ini ya? Ceritanya itu sangat terkait dengan penemuannya. Itu datuknya radiologi itu namanya Röntgen. Röntgen. Jadi Tuan ya, Röntgen itu penemunya pertama sekitar tahun 1895. Jadi dia sedang meneliti, dia sebenarnya bukan seorang medis, seorang fisikawan. Gitu. Jadi dia meneliti tentang cahaya. Nah, itu tadi makanya radiologi itu ilmu cahaya. Jadi dia meneliti cahaya, bagaimana cahaya itu menembus benda-benda apa saja. Nah, dua saat dia meneliti itu, dia punya tabung katoda itu yang dipanaskan, dialiri tegangan tinggi, arus yang tinggi, panas mengeluarkan elektron, menabrak atom positif dari anoda. Hasilnya itu mengeluarkan cahaya yang unik gitu kan, cahaya unik. Mungkin waktu itu mungkin masih misterius ya. Kalau ada orang misterius namanya Mr. X ya. Betul. Nah Mr. X. ini ada sinar misterius. Jadi pertama sinar X. Akhirnya lengket sampai sekarang X-ray. Kadang-kadang diambil nama dari si penemunya Tuan Röntgen. Iya. Cuman di kita menjadi istilah Ronsen. Nanti di tempat saya praktik dulu orang menyebutnya bukan Ronsen. Apa dok? Sesuai dengan hurufnya Ronson. Nah, jadi kalau ibu mau kemana? Mau Bronson katanya, mau Bronson. Nah itu dia. Jadi saya sekedar ini ya. Okay. Jadi mungkin beberapa menit ke depan saya mengajak Mbak siapa? Mbak Maulida sama pemirsa untuk kita tur ke radiologi Datu Sanggul. Sebenarnya tidak banyak alat yang radiologinya, ada tadi yang ditanyakan tadi CT scan. Iya, salah satunya tadi ya. Yang kedua ada pesawat konvensional X-ray biasa. Yang ketiga USG. Saya perlu sebutkan 3 ya. Iya. Supaya ada kepastian berapa lama penderitaan Mbak ini mendengarkan nyanyian radiologi ini. Karena nyanyian radiologi ini tidak apa namanya, banyak yang tidak suka karena terkait masalah fisika dan sebagainya. Jadi pertama yang pesawat yang pertama dulu di radiologi itu ada pesawat Ronsen ya, pesawat Ronsen. Nanti itu dia menembakkan sinar X tadi yang ditemukan oleh Tuan Röntgen tadi. Röntgen tadi. Nah nanti dia menabrak tubuh kita, kemudian ditangkap oleh di belakangnya itu ada plat yang berfungsi berperan sebagai detektor lah istilahnya kalau dalam CT scan. Nanti untuk memeriksa apa saja ini pesawat Ronsen ini, semuanya, semua dari kepala, misalnya ada patah tulang kepala, tulang leher, terus sampai paru-paru, ya. Sampai ke abdomen, sampai terlihat semuanya, gas-gas dalam usus, sampai minta maaf kotoran di dalam usus, semuanya kelihatan, sampai kaki, patah tulang kaki dan sebagainya. Cuman dia nggak bisa satu dia. Apa tuh dok? Jaringan otak. Makanya jaringan otak. Nah, nanti jaringan otak tuh akan di cover oleh CT scan. Makanya CT scan pertama kali itu ditemukan tahun 1970. Asalnya itu dedicated untuk memang memeriksa jaringan kepala, jaringan otak. Gitu. Karena dia tidak tercover dengan ronsen biasa, nggak bisa. Nah, kemudian alat yang kedua yang ada di radiologi Datu Sanggul kita punya ada. Jadi ronsen kita ini sudah alhamdulillah ya sudah computerized. Jadi memang penembaknya atau tabung X-ray-nya itu konvensional biasa ditembakkan, tapi nanti di belakang pasien itu ada
plat yang berfungsi sebagai detektor itu sudah computerized, nanti dibaca dengan komputer. Jadi istilahnya kita punya CR. Jadi sudah computerized radiografi. Iya. Jadi lebih cerah, lebih detail, lebih bagus, bahkan sangat menghindari pasien itu difoto berulang-ulang. Karena difoto berulang-ulang itu kan kasihan, pasiennya kena radiasi beberapa kali. Jadi kalau misalnya dia kehitaman nanti kita bisa atur di komputer. Kalau terlalu putih bisa. Nah ini yang paling banyak menempati porsi pemeriksaan sebenarnya pesawat X-ray konvensional ini. Ronsen itu, iya. Ya. Kemudian yang kedua kita punya ultrasonografi. Kalau tadi cahaya ya. Sekarang kalau ultrasonografi ini suara. Jadi yang ditembakkan itu adalah suara, gelombang suara, echo. Jadi kalau suara kan kalau di kita itu suara tuh didengar ya. Kalau di radiologi itu suara tuh dilihat di komputer. Gimana tuh? Jadi ada gelombang suara ditembakkan karena dia tidak terdengar karena dia ultra tinggi sekali. Kemudian gelombang mirip kalau mau mungkin lebih ilustrasinya seperti lumba-lumba ya. Jadi kalau lumba-lumba itu kan kalau dia lagi mencari makan atau mencari teman itu dia menembakkan gelombang sonar itu kan. Nanti gelombang itu akan menabrak benda di depannya. Kalau dia berupa ikan akan kembali mantul. Echo kan seperti kita berteriak nanti akan ada suara yang mantul kembali itu. Nanti ditangkap oleh lumba-lumba, dia tahu ini sonar atau echo atau gelombang suara yang dia tembakkan ini apakah menabrak kapal selam, berarti bukan makanan dia. Atau ikan kecil, ya makanan. Ikan besar malah lari dia. Ikan misalnya paus putih atau apa itu ya, orca, atau nabrak karang ya. Seperti itu juga OSG, dia gelombang ditembakkan oleh transducer, nanti dia kembali lagi ditangkap oleh transducer, diterjemahkan di komputer. Kalau misalnya air, dia nggak kembali, dia lolos aja, namanya free echo, hitam dia. Tapi kalau dia menabrak jaringan sesuatu, dia kembali nanti diterjemahkan, menabrak hati, ditangkap. Nah, jadi OSG ini bisa, kalau tadi ronsen untuk apa saja, semua dari ujung kepala sampai kaki bisa, kecuali otak tadi ya. Kalau OSG kita bisa melihat jaringan otak biasanya, tetapi dengan catatan misalnya pada bayi. Karena pada bayi itu kan masih ada ubun-ubun tuh, ubun-ubun kecil atau ubun-ubun besar. Nanti transducer OSG kita tuh ditaruh di situ, jadi kita bisa melihat jaringan otak. Apakah ada perdarahan, apakah ada tumor otak, atau ada hidrosefalus, cairan yang menumpuk di sistem ventrikelnya. Itu juga bisa melihat jaringan otak. Kemudian apalagi yang ronsen tidak bisa, yang pesawat X-ray tidak bisa. Cuman memang lebih detail CT scan, nanti kita jelaskan. Kedua, dia juga bisa melihat misalnya jaringan leher, misalnya apakah ada tumor atau kayaknya seperti tumor tapi ternyata cuman kelenjar. Apakah itu kelenjar TBC atau bukan. Juga bisa melihat misalnya ada tiroid yang membesar. Terutama nanti kita bisa dengan OSG yang bagus tuh, kita bisa Doppler, kita bisa lihat ini tiroidnya gondok beracun atau bukan. Jadi membesar. Itu sering tuh kalau ada orang matanya melotot gitu ya. Jangan suuzon dulu, barangkali dia hipertiroidnya, tiroidnya terlalu gondok beracun. Atau misalnya dia makannya banyak tapi tetap kurus. Nah, itu ibu-ibu senang. Hati-hati, bis itu juga bisa hipertiroid gitu. Jadi matanya melotot, Nah, dengan OSG tanpa perlu itu memang ciri khas radiologi ya. Kalau orang ke radiologi itu memang tulisannya tadi menakutkan, awas bahaya radiasi ya. Ini OSG ini khusus, tidak ada radiasi sama sekali. Untuk OSG. Iya. Nah, kalau yang lain ada, dia tidak. Dia betul-betul tidak ada radiasi. Jadi dia bisa melihat, bahkan bisa melihat kalau ada cairan di paru-paru, kalau ada tumor di paru-paru bisa. Dan yang
paling USG abdomen. Ini memang saya perlu pasarkan ini karena ada pasien sering begini, kalau mau di USG dia bilang begini, "Dok, saya tidak hamil." Iya. Jadi USG itu kadang dianggap untuk pemeriksaan ibu hamil saja. Jadi di kita radiologi USG itu bisa untuk memeriksa dari ujung kepala, memeriksa jaringan otak pada bayi ya, sampai kaki, misalnya ada kaki ada misalnya olahragawan main bola terus dia robek tendon Achillesnya, nggak bisa bergerak lagi, naik turun kakinya itu, oh ya tendonnya robek. Atau misalnya di lutut kita bisa lihat quadriceps tendon, bisa juga ligamen patellarnya, bisa ligamen kolateral medial, kolateral lateral. Kecuali yang terlalu dalam, misalnya cruciatum anterior atau cruciatum posterior, kita terpaksa yang dalam-dalam USG nggak bisa, biasanya pakai MRI. Tapi kita nggak punya. Belum ada nggak usah dibicarakan deh. Itu sekarang CT scan. Ya, baik. Ini pertanyaan inti tadi ya. Sebenarnya CT scan itu apa ya istilahnya? Adiknya pesawat X-ray sebenarnya. Jadi sebenarnya yang ditembakkan itu apa? Yang ditembakkan juga sinar X. Iya. Sinar X. Memang pernah dikembangkan yang ditembakkan itu penembak elektron gun, jadi penembak elektron. Tapi sampai sekarang yang di kita itu adalah yang pakai tabung X-ray. Ada yang terakhir ini kita pakai yang paling canggih itu dua source. Jadi ada 2 tabung X-ray untuk menembak. Apa tuh, Dok? Maksudnya tabung X-ray-nya tabung X-ray. Untuk... Jadi bedanya begini. Kalau tadi kan penemunya namanya Hausfeld ya. Ya, okay. Jadi memang asalnya itu waktu X-ray ditemukan itu booming ya. Booming itu maksudnya apa ya? Orang kaget itu. Kok tiba-tiba orang itu tanpa disuntik, tanpa dibedah, tiba-tiba bisa melihat tulang dadanya, bisa melihat paru-parunya. Itu kan luar biasa. Iya. Ramai sekali. Tapi nggak bisa lihat jaringan otak. Nah, jaringan otak akhirnya dipakailah. Akhirnya Tuan Hausfeld nih menemukan nanti tahun sekitar 1970 ya. Iya. Saya ingat karena saya lahir 72. Jadi 2 tahun sebelum saya lahir ternyata CT scan sudah ditemukan. Di tahun 70. Kita tahun berapa menerima CT scan? Tahun 2022, berarti berapa puluh tahun, 30 tahun kemudian. Tapi jangan kecil hati. Saya dulu waktu masih koas saya tahun masuk kedokteran sekitar 91. 95 wisuda sarjana kedokteran, kita 96 atau 97 itu kan koas di radiologi. Waktu zaman saya koas itu tahun 96 97 pun belum ada. Oh, belum ada. Iya. Belum ada CT scan. Jadi kita belajar radiologi waktu itu, dokter umum atau dokter muda waktu itu kan belajar ronsen, USG saja. Kalau CT scan itu hanya dibekali ilmunya saja. Tapi jadi saya ingat di sekali Indonesia belum ada ya, waktu itu, Dok, ya. Tapi saya ingat sekali dulu dosen saya itu menggambarkan CT scan begini. Bentar ya, saya ambil dulu Pak ya. Boleh Dok. Silakan Dok. Kelihatan nggak di monitor? Kelihatan ya. Ini begini. Jadi ini ada, sebenarnya saya tadi mau cari apel tapi nggak dapat. Dapatnya habis makan siang, dapatnya malah timun. Jadi saya minta sama tukang makan siang, kebetulan ada timun ya, saya bilang. Saya minta untuk saya nggak cerita, untuk ilustrasi. Jadi CT scan itu seperti ini. Jadi setiap misalnya CT scan kepala ya. Jadi kepala kita itu dipotong-potong persis seperti ini. Tetapi oleh sinar X. Dipotong-potong oleh sinar X. Kemudian kita melihat gambaran jaringan otak itu potongan per potongan. Potongan-potongan kita teliti, kita lihat barangkali di jaringan otaknya ada
jaringan yang mati atau stroke infak. Barangkali ada di irisan keberapa ada perdarahan. Sangat atau detail. sangat detail atau ada tumor seperti itu. Jadi dan tahun 71 itu CT scan yang pertama kali dikeluarkan itu memang diperuntukkan untuk melihat jaringan otak. Gitu. Jaringan otak. Jadi dia jadi pesawat X-ray yang ada di pesawat CT scan itu dia akan menembakkan ke kepala kita dari berbagai sudut, kemudian ditangkap oleh detektor, kemudian detektornya diterjemahkan oleh komputer irisan per irisan persis. Nah itu dia. Memang nanti generasi-generasi berikutnya CT scan bukan hanya untuk jaringan otak. Dia bisa bahkan sekarang yang terakhir dengan slice yang sangat tipis, canggih, dia bisa mereformat pembuluh darah yang kecil koroner, arteri koroner yang ada di jantung kita, sehingga kita bisa melihat kalau ada penyumbatan, berapa persen penyumbatannya. Yang dulu waktu generasi pertama, kedua, dan ketiga itu belum bisa dilakukan. Maka dikenal sekarang dengan multi slice detector CT, CT scan. Nah, jadi dia memang sangat detail, bisa memeriksa jaringan otak atau jaringan tubuh lain irisan per irisan, dan kita bisa mengkaji, melihat, meneliti, dan tugas saya membuat pendapat ahli, expertise namanya, apakah yang ada di irisan per irisan yang dibuat oleh CT scan itu, kelainan apa yang ada di situ, apakah ada perdarahan, apakah ada infak, apakah ada tumor. Nah, itu. Jadi itu tugas seorang dokter radiologi. Dokter spesialis radiologi. Oke. Baik, nah kembali nih sobat sehat, manfaatnya nih dok, kita perlu tahu juga manfaat dari CT scan ini tadi. CT scan ini kalau dari sisi manfaat sangat besar ya. Terutama di dalam keseharian kita bertugas di rumah sakit, saya lihat yang sangat pertama sekali terbantu adalah trauma. Jadi misalnya ada pasien mengalami cedera kepala, kalau kita ronsen biasa kan kita hanya bisa melihat apakah ada fraktur atau patah di tulang kepalanya, itu saja. Terus jaringan otak di dalamnya kita nggak bisa lihat. Nah, jadi dengan ada CT scan, maka kita bisa memangkas pemeriksaan yang tadi, sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan mulai dari tulang kepalanya, kemudian jaringan otaknya, apakah dari tabrakan tadi kita bisa melihat ada perdarahan, apakah di area subdural atau epidural atau malah intracerebral. Apakah sudah terjadi herniasi atau penekanan, apakah otaknya sudah mengalami peningkatan tekanan yang hebat, terus frakturnya ada di mana saja. Sehingga dulu saya ingat juga dokter saya bilang, kalau sudah ada CT scan, kalau ada pasien trauma kepala yang sudah ada gejala lateralisasi, itu tidak usah lagi dilakukan ronsen konvensional biasa, karena itu membuang waktu dan membuang biaya. Langsung saja CT scan kepala. Langsung, karena itu sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua, yang manfaat yang sangat kita lihat di keseharian kita di medis itu, kita bisa memilah, jadi screening. Ini kalau misalnya ada pasien lemah separuh badan, stroke, apakah itu stroke perdarahan atau stroke sumbatan? Karena ini nanti sangat penting untuk kecepatan penanganan, kemudian nanti dirujuknya kemana, apakah cukup dirawat saja, observasi, atau malah dilakukan pembedahan kepala. Kemudian untuk yang lain juga, misalnya untuk paru ya, di paru CT scan ini memang terutama sekali kalau misalnya ada tumor paru atau tumor abdomen, dia sangat berperan sekali untuk melihat
staging atau ekspansi dari tumor ini kemana saja. Jadi kalau kita lihat memang bisa paru itu dengan ronsen X-ray konvensional biasa bisa, misalnya kelihatan ada tumor paru. Tapi kita tidak bisa mengetahui ini kira-kira sudah menyebar kemana saja. Oh gitu. Ya posisinya. Karena kan kelebihan CT scan ini kita bisa melihatnya dari 3 dimensi. Nah, setiap sudut kan kena sinar. Setiap sudut kena sinar, kemudian direformat di komputer sehingga detail, sehingga jaringan paru tadi kita bisa lihat irisan per irisan. Kita bisa melihat posisi tepatnya misalnya massa atau tumor paru ini di mana. Nah, kemudian kita bisa melihat dia sudah menyebar kemana saja, ekspansi kemana saja. Nah, ini penting sekali untuk staging, untuk menentukan stadiumnya. Abdomen juga. Yang terakhir sekarang ini kita bisa mereformat dengan multi slice yang dengan tipis sekali mereformat pembuluh-pembuluh darah yang kecil. Bukan hanya pembuluh darah besar seperti aorta, pembuluh darah koroner yang tersumbat kita bisa lihat. Itu dia. Oke, tadi berarti sangat banyak ya dok manfaat dan kelebihan dari CT scan ini tadi. Nah yang selanjutnya nih mungkin juga pertanyaan dari sobat sehat semuanya di rumah, bahwa pelayanan CT scan ini apakah sudah di cover atau ditanggung oleh BPJS dok? Oh ya, memang waktu mungkin setengah bulan atau 1 bulan pertama karena belum kredensial dari BPJS kita hanya menerima umum waktu itu ya. Mungkin setengah bulan kayaknya, cuma setengah bulan. Tapi karena mungkin mulai Agustus kemarin kita sudah kredensial BPJS dan sudah bisa, jadi kita sudah bisa menerima CT scan BPJS. Jadi aman lah. Aman, oke. Sudah bisa. Sudah bisa berarti ya sobat sehat. Nah lalu nih dok, terkait tentang tadi manfaat dan kelebihannya nih dok, tentu pasti ada ya dok dampak buruk atau kekurangannya dari CT scan ini tadi. Ada nggak dok kira-kira? Iya, ini dia masalahnya. Jadi kan CT scan ini sebenarnya sama dengan X-ray ya, sama persis sama. Jadi pada waktu tahun 1895 tadi ya, datuknya radiologi tadi Tuan Röntgen tadi menemukan X-ray. Jadi dia membuat penelitian tentang sinar itu bisa cahaya tadi, ilmu cahaya tadi bisa menembus apa saja itu kan. Jadi dia menemukan cahaya yang misterius ya. Itu dari katoda yang katoda yang dialiri oleh arus listrik yang tinggi. Arus listrik dan arus yang tinggi dan tegangan yang tinggi. Jadi itu dialirkan ke katoda. Katoda ini muatannya negatif ya. Nah, di sana ada filamen. Nah, dialiri dengan tegangan dan arus yang tinggi tadi. Jadi elektronnya lepas. Jadi makin tinggi tegangan dialirkan, makin besar arus yang dialirkan. Awan elektron tadi makin besar. Elektron ini nanti akan ditembakkan ke anoda yang memiliki atom yang bermuatan positif, sehingga terjadi tabrakan elektron yang bermuatan negatif dengan atom positif yang ada di katoda. Ini tabrakan ini memang menghasilkan yang panas yang 99% panas. Tapi 1%-nya menghasilkan sinar X. Sinar X tadi. Nah, sinar X tadi bisa menembus benda-benda. Di antaranya misalnya kalau ditembakkan ke paru-paru, dia menembus dan kemudian menghitamkan pelem kalau lewat, dan jaringan paru tadi kan sebagian diserap sehingga warnanya tidak hitam menjadi abu-abu, tulang tidak bisa ditembus menjadi putih. Nah, waktu ditemukan itu ya seperti sebuah keajaiban ya, keajaiban, kaget dunia. Dan akhirnya dia dipakai, terutama pada waktu Perang Dunia itu dipakai untuk terutama misalnya ingin mencari peluru. Kalau ada tentara kena tembak cari peluru, tulang yang patah. Kemudian, cuman sayangnya waktu itu masyarakat itu begitu
terkejut dan kaget melihat keajaiban ini sampai-sampai mereka lupa sebenarnya sinar X ini ada dampaknya tidak. Nanti sesudah 30 atau 40 tahun kemudian setelah beberapa petugas ya, ini memang luar biasa, mereka menjadi istilahnya martir ya, menjadi istilahnya itu berkorban ya. Beberapa petugas itu ada yang tangannya mengalami luka-luka karena waktu itu karena tidak mengetahui dampaknya, dikira cahaya biasa, sehingga dia pemakaiannya sangat istilahnya ya, di mana-mana sampai pabrik sepatu pun untuk melihat bagaimana tulang kaki posisinya di sepatu dia pakai X-ray. Jadi booming ya. Dikira cuma foto HP biasa. Nanti 40 tahun kemudian nanti muncul dari petugas-petugas ya, kasihan ya. Petugas-petugas yang ekstensif banget melakukan pemeriksaan foto di rumah sakit, tangannya mulai ada yang nekrotik, ada yang mengalami kanker kulit. Nah, baru kemudian diteliti. Oh, ternyata betul dia mempengaruhi, ada radiasi yang bisa mempengaruhi sel, bahkan bisa menjadi kanker lah istilahnya. Gitu. Nah, jadi dampak negatifnya apa? Tentu kalau kita menggunakan tidak sesuai dengan keperluan, sekedar pengen aja, aku pengen CT scan, pengen CT scan kepala, mau lihat bagaimana kepala, nah, itu namanya ya istilahnya ya. Ya tentu nanti dokter akan saring, ini boleh enggak. Nah, jadi karena radiasinya, dampak buruknya itu tadi, karena dia sama dengan X-ray ada radiasinya. CT scan karena dia memotret tiap per sudut, jadi tiap sudut tuh akan dipotret. Jadi misalnya kita masukkan kepala kita ke ruang CT scan. Kalau kita foto kepala saja kan, foto dari depan satu kali, terus dari samping satu kali. Atau perut, anggaplah perut. Dari depan satu kali, dari samping satu kali. Misalnya satu kali pemotretan anggaplah sekitar 0,01 sampai 0,1 milisievert ya. Satu kali pemotretan abdomen itu yang paling tinggi memang. Jadi begini, kenapa saya ambil contoh yang paling tinggi? Karena begini, untuk kalau benda atau badan yang dipotret itu lebih tebal, kita harus menaikkan tegangannya, KV istilahnya, KV-nya. Jadi harus, karena apa? Karena untuk memberikan daya tembus yang lebih baik, KV-nya harus dinaikkan. Nah, kalau kita menaikkan KV-nya, kemudian juga menaikkan MA-nya karena tebal tadi supaya lebih detail, maka dengan menaikkan arus dan tegangan tadi, jumlah elektronnya juga semakin tinggi, maka jumlah radiasinya semakin besar. Nah, kemudian jadi sekitar 0,01 sampai 0,1 milisievert misalnya. Kalau CT scan abdomen itu bisa mencapai 20 milisievert. Jadi radiasinya. Iya, radiasinya. Jadi bisa sekitar 100 kali lebih tinggi dari sekedar foto perut biasa. Jadi dia 10 sampai ratusan kali radiasinya lebih tinggi dari foto biasa. Makanya tadi saya bilang tentu penggunaannya teknologi yang demikian canggih tentu punya dampak juga radiasi, tapi itu tadi akan diseleksi oleh kita sebagai dokter, dari DPJP-nya, dari polinya, dari ruangannya, dan nanti saya juga akan boleh tidak, nanti kita juga akan menyeleksi juga mana yang boleh dilakukan, diperiksa atau tidak. Penyakit apa saja contohnya, Dok, yang memerlukan pemeriksaan dengan menggunakan CT scan ini tadi? Yang jelas tadi ya penyakit-penyakit yang tidak bisa dilakukan dengan pemeriksaan yang lain. Misalnya tadi tidak bisa dilakukan oleh ronsen biasa. Kalau dengan ronsen biasa bisa, maka itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak bisa. Seperti tadi jaringan otak kan nggak bisa. Apalagi dia tabrakan, dicurigai ada perdarahan. Nah, itu bisa. CT scan. Iya, CT scan kepala. Stroke itu
untuk membedakan dia itu stroke perdarahan atau stroke infak atau sumbatan, juga harus menggunakan CT scan. Lain lagi banyak sebenarnya, banyak nih. Panjang ya dok, panjang kalau pembahasannya. Mungkin kita adakan seri kedua lagi. Baik dok. Nah ini yang terakhir nih dok, untuk sobat sehat semuanya yang ada di rumah, ada pesan nggak dok untuk mereka? Saya ingin memberikan pesan dan pesan bahwa radiologi itu memang area yang menakutkan ya. Tadi saya bilang masyarakat begitu masuk ke radiologi itu udah takut dia. Tadi saya gambarkan tulisannya tadi, hurufnya merah, tulisannya besar, huruf kapital, awas bahaya radiasi. Betul. Terus ada gambar bendera tengkorak lagi, menakutkan. Tapi biasanya masyarakat setiap masuk ke radiologi dia akan ketagihan. Kenapa? Karena di radiologi itu betul-betul tidak sakit. Nah, tidak ada jarum yang disuntikkan, tidak ada pisau yang ditorehkan. Tiba-tiba pasien itu seperti ditelanjangi dalam tanda kutip ya. Jadi pasien itu kelihatan tulang dadanya, kelihatan paru-parunya, kelihatan ususnya, sampai mohon maaf tadi kotoran-kotoran yang ada dalam usus pun kelihatan. Pokoknya nggak ada dusta kalau di radiologi, kelihatan dah semuanya. Nah, jadi radiasi. Nah, jadi pokoknya kalau masyarakat itu masuk ke radiologi, insya Allah jangan takut, tidak sakit. Terus radiasinya bagaimana? Nah, radiasi itu tadi petugas-petugas kita sudah dibekali. Ada namanya di radiologi itu namanya PPR, petugas proteksi radiasi. Dia akan menghitung apakah alat radiologi kita ini error apa tidak. Artinya jangan sampai alat yang dikeluarkan sekian mikro atau milisievert ternyata keluarannya tinggi. Jadi alat kita itu selalu dikalibrasi. Jadi tidak ada kesalahan dosis yang keluar dari alat ronsen kita. Jadi di radiologi itu punya pokoknya jangan takut, kita punya pengamanan yang berlapis-lapis. Sehingga kalau alat itu tidak ada izin impornya, insya Allah tidak akan keluar izinnya. Dan kemudian kalau tidak ada izin dioperasionalkan, itu termasuk kriminal. Jadi memang kalau sudah ada izinnya, jangan takut lagi ke radiologi. Aman. Aman. Ya. Jadi dosisnya sudah diatur, kemudian ada petugas yang sudah dibekali dengan ilmu yang mumpuni untuk menghitung dosisnya. Bahkan ada petugas khusus yang bertugas menjadi petugas proteksi radiasi. Dia yang ngurus izin. Kalau izin belum keluar, kita tidak akan berani. Seperti CT scan sudah berbulan-bulan ada di rumah sakit kita, kalau izin belum keluar, kita tidak berani operasionalkan. Jadi memang pengamanan kita tuh berlapis. Jadi jangan takut. Dan kalau memang pasien itu tidak bisa dilakukan CT scan dengan alasan karena hamil atau anak bayi atau bagaimana, pasti kita akan berikan konsulen yang memadai. Kita akan jelaskan mengapa ini tidak bisa dilakukan. Oke, baik dokter. Nah sobat sehat, itu tadi perbincangan kita hari ini bersama Dr. Murdila. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu hari ini dok ya. Sangat menarik nih dok. Ya. Baiklah sobat sehat, dengan begitu berakhir pula perbincangan kita pada hari ini di podcast Bincang Santai Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Dan kembali kami ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan jangan lupa juga untuk selalu menonton tayangan podcast Bincang Santai di YouTube Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Demikian, saya Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At night you were sleepless, I know we weren't easy, and you are the reason I'm here. And no other feeling can top what you mean to me. I owe you all of my years. I love you the most. I just want you to know you gave me the love I always need. My heart will always be your home. I'll be there forever.